Selamat pagi, program Kaltim Headline edisi Selasa 24 Maret hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Upaya keras dilakukan pemerintahan di Kalimantan Timur menghadapi penyebaran virus corona. Jumlah 9 orang positif terpapar COVID-19. Pertambahan pasien positif itu menambah jumlah korban terpapar di benua Eta menjadi 11 orang. Kita awali Kaltim Headline kali ini tentang social distancing yang sudah 1 pekan diumumkan oleh pemerintah. Namun tidak semua dipatuhi warga Kota Samarinda. Jalan-jalan masih ramai kendaraan dan kafe-kafe masih jadi tempat tongkrongan anak muda. Simak informasinya. Social distancing yang diumumkan pemerintah masih juga tak digubris sebagian warga Kota Samarinda. Petugas kepolisian bahkan sampai berkali-kali berusaha membubarkan orang berkumpul di kafe-kafe yang biasa menjadi tempat nongkrong anak muda. Ketidakpatuhan ini membuat beberapa kalangan warga geram. Namun ada saja yang kreatif membuat video-video peringatan dengan gaya yang mengundang tawa, seperti dalam video ini. Aku tuh paling muar lawan orang namanya nyambar. Karena corona mati, karena corona gen mati. Jadi gak usah takutan corona karena kita pasti mati. Muha ikam. Ikam kira mati karena corona tuh nyaman. Nyaman kayak ikam mandustai paman pentol menyucuk 5 bapak ada 3. Kada senyaman itu, mun mati karena corona, itu jasadnya cuma boleh ditayamu makan. Kada boleh dimandiakan. Bayangakan, ikam selama hidup sudah jarang mandi. Pas mati, tatap kada dimandii. Hakun lah, kada lo kok. Nih, makanya jangan menganggap remeh, menyepelekan. Ada nih nama bari muar lagi. Sudah nyaman-nyaman di bari libur, harusnya bersyukur. Ini malah kelunyur-kelunyur. Ingat, bukan ikam tuh libur, lain liburan. Paham lo kok? Libur supaya mengurangi penyebaran corona. Lain libur karena merayakan hari raya corona. Hendak beramian aja. Jadilah amun kawa di rumah, alhamdulillah. Nang masih mencari rezeki ke tanah, kada papa. Minta perlindungan lawan Allah. Lawan juga ingati, jaga kebersihan lawan kesehatan, pintarlah. Karena coronanya kada memandang. Sugih miskin mau kana, tuha anom mau kana, lalaki bibini mau kana, terkenal kada terkenal tetap mau. Dukungan masyarakat untuk meredakan wabah virus corona sangat dibutuhkan. Upaya meliburkan sekolah dan kuliah serta kegiatan lain sebagai upaya keras agar penyebaran virus yang belum ada obatnya ini tidak meluas. Warga dihimbau untuk berdiam diri di rumah, bukan malah berkumpul dan nongkrong-nongkrong di kafe. Semua menganggap remeh. Semua menganggap dirinya kebal terhadap corona. Oleh karena itu, kami tidak pandai-pandai menyampaikan. Karena kami keliling, ternyata memang orang Samarinda tidak ada yang takut corona. Padahal saya yakin Bapak Ibu, adik-adik semuanya sudah juga melihat di medsos, sudah lihat juga di televisi betapa bahayanya dengan corona. Sampai pemerintah meliburkan anak sekolah, sampai mahasiswa. Masih ada tujuannya. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi selanjutnya di Kota Samarinda ternyata masih banyak warga tak patuh dengan imbauan membatasi interaksi sosial atau social distancing yang ditempuh pemerintah. Hal itu membuat polisi dari Polsek Samarinda Ulu turun tangan ke warung-warung dan kafe. Simak liputannya. Jajaran petugas kepolisian Polsek Samarinda Ulu mengunjungi warung-warung dan kafe yang menjadi tempat nongkrong-nongkrong warga. Polisi menghimbau agar warga tidak melakukan kegiatan kumpul-kumpul karena pemerintah sedang menerapkan social distancing atau pembatasan interaksi sosial sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Beberapa warung di Jalan Anggur, Kelurahan Sidodadi Dalam menjadi salah satu kawasan target operasional pihak kepolisian. Polisi hanya meminta kesadaran warga untuk kembali ke rumah masing-masing untuk mencegah penularan virus COVID-19. Seperti diberitakan di Samarinda ada 1 orang warga yang kini dirawat di ruang isolasi RSUD Awahab Sahrani karena positif terjangkit virus corona. Jumlah terbesar ada di Balikpapan yakni 6 pasien positif dan di Kukar 2 orang pasien. Karena penyebarannya yang begitu cepat, maka pemerintah mengambil langkah social distancing, yaitu untuk membatasi pergerakan sosial warga seperti meliburkan sekolah dan perkuliahan, termasuk juga layanan pemerintahan. Diharapkan warga tinggal di rumah masing-masing dalam jangka waktu tertentu.
untuk membatasi penyebaran virus yang belum ada obatnya itu. Setelah diimbau, pihak kepolisian, warga satu persatu terlihat membubarkan diri. Disampaikan kepada semuanya, sehingga kalau ditanya apakah ini harus tutup atau bagaimana, itu nanti ditanyakan ke jelas berarti ya, jadi nanti silakan dengan Pemkot nanti. Kalau kami hanya mengimbau, jangan sampai ada perkumpulan masyarakat dalam jumlah besar, itu yang tidak boleh. Tim Kaltim TV melaporkan. Relawan dari Palang Merah Indonesia turun melakukan penyemprotan cairan disinfektan di berbagai sarana dan fasilitas umum di Kaltim. Aksi ini sebagai upaya keras pemerintah mencegah penyebaran wabah virus corona yang sudah terdeteksi positif menyerang 9 warga benua Etam. Simak liputannya. Upaya keras dilakukan pemerintahan di Kalimantan Timur menghadapi penyebaran virus corona. Jumlah 9 orang positif terpapar COVID-19. Di benua Etam sudah cukup membuktikan penyebarannya bisa lebih cepat jika tidak dilakukan pencegahan. Langkah pemerintah selain melakukan gerakan pembatasan sosial seperti work from home dan learning from home, juga melakukan aksi penyemprotan cairan disinfektan. Kegiatan ini dilakukan di seluruh kabupaten dan kota, melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan serta para relawan dari Palang Merah Indonesia. Di Balikpapan yang saat ini termasuk paling besar jumlah warganya yang terinfeksi virus corona, yakni 6 pasien, aksi penyemprotan disinfektan langsung dikomandani Wali Kota Rizal Effendi. Seluruh unsur forum pimpinan daerah juga bergerak dengan armadanya menyemprotkan cairan penanggulangan virus di lokasi-lokasi fasilitas pemerintah serta pemukiman penduduk. Dan saya minta kepada warga kota untuk tetap berada di rumah. Kita lakukan kegiatan program pembatasan sosial yang ketat, berdiam di rumah supaya kita betul-betul ini bisa sehat dan tidak tertular virus corona. Untuk mencegah virus corona di antara kita, di kota kita, pertama, lakukan pembatasan sosial, tidak menyentuh orang lain dan jaga jarak. Yang kedua, jangan lupa pola hidup sehat. Biasakan cuci tangan setiap akan melakukan kegiatan ataupun akan makan. Yang ketiga, kita jaga asupan gizi kita supaya kita mempunyai imun tubuh yang bagus sehingga virus bisa kita lawan. Yang keempat, atur jarak 1 meter. Dan yang kelima, terus berkoordinasi dan berkomunikasi pihak online kepada Dinas Kesehatan, terkhusus adalah puskesmas di daerah kita yang terdekat. Salam sehat. Satu lagi nggak apa-apa, yang jangan pernah berhenti untuk rajin berolahraga bersama keluarga dan berdoa. Di Samarinda, aksi penyemprotan juga dilakukan relawan PMI ke sejumlah tempat. Di antaranya ke pasar pagi, motor ojek online, posyandu dan puskesmas, serta kantor-kantor dinas pemerintahan dan kecamatan. Bahkan kafe tempat berkumpul para wartawan di Jalan Dahlia yang juga kantor berita Antara, Senin pagi 23 Maret sudah didatangi petugas dari PMI dan melakukan penyemprotan. Sebelumnya ada imbauan dari Kapolrestas Samarinda Kombes Pol Arif Budiman agar warga berhati-hati ketika ada petugas yang mengaku akan melakukan penyemprotan. Sebaiknya sebelum beraksi ditanya dulu surat tugas dan identitas. Karena belakangan ada modus kejahatan mengatasnamakan petugas dari Dinas Kesehatan, tapi ternyata melakukan aksi pencurian dan perampokan. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun.
Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain. Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pesta adat Tunjung Benuak di Desa Putak Loduri, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara tetap digelar, meski akhirnya sepi pengunjung. Simak liputannya. Belum semua acara mengumpulkan orang banyak dibatalkan penyelenggaraannya. Di antaranya pesta budaya adat dari Tunjung Benuak di Desa Putak Loduri, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pesta yang digelar Sabtu dan Minggu 21 sampai 22 Maret itu tetap berjalan walaupun berkonsekuensi sepi pengunjung. Menurut Julius, Kepala Adat Tunjung Benuak, mereka tetap menjalankan acara itu karena merupakan pesta budaya suku mereka yang digelar setiap tahun. Dari Dinas Kesehatan itu ada, kementerian juga ada, dan secara khusus untuk pemerintah setempat. Bupati sudah mengeluarkan surat edaran bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini yang mengumpulkan orangnya, kalau bisa bahasanya di situ. Kalau bisa itu ditahankan dulu. 75.000 kemarin bisa nego Bu ya. Bisa nego. Nah, kembali lagi ini ada juga Anja. Begini, saya katakan selaku kepala adat, kita teruskan saja. Teruskan saja. Menyimpan. Artinya silakan dari instansi pemerintah terkait, baik itu camatnya, baik itu bupati, gubernur, dan lain-lain instansi pemerintah. Artinya monggo tidak datang, karena kita ikuti aturan. Sebagai warga masyarakat dan sebagai warga negara yang baik, kita ikut ketentuan-ketentuan. 140. Ibu ini. Namun satu, ini berkaitan dengan budaya, adat, dan istiadat Tunjung tetap jalan. Di lokasi acara adat terpasang panggung untuk tamu VIP. Kepala desa juga hadir serta kios-kios penjual souvenir khas Dayak. Banyak juga pedagang makanan dan minuman serta acara kesenian suku Dayak. Panitia juga menggelar permainan rakyat khas Kalimantan seperti sumpit, gasing, dan balogo. Hanya saja sayangnya, tak banyak warga yang datang karena ancaman wabah virus corona yang diwanti-wanti mudah tertular di tempat-tempat orang berkumpul. Pesta adat Tunjung Benuak itu sendiri diberi nama Nutuk Bahak, yakni sebuah prosesi panen ketan muda dari ladang mereka. Prosesi panen ketan itu biasanya dimulai ketika padi ketan mereka mulai masak ujungnya, dan kemudian diproses dengan campuran kelapa dan gula merah. Acara budaya Tunjung Benuak itu menurut Julius sudah masuk kalender pariwisata pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketika ada pengumuman tentang pembatasan sosial atau social distancing, para pejabat pemerintah sudah meminta mereka untuk menunda acara tersebut. Tapi, kata Julius, mereka tidak bisa membatalkan karena membatalkannya akan kehilangan momentum dari suasana panen padi itu. Kemarin kita sudah membuat ritual acara tolak bala. Apa fungsinya? Kita menolak wabah penyakit. Dan itu acara sudah dibuat dari turun-temurun nenek moyang. Ini bisa dipakai kemarin kita sebut. Jadi saya rasa untuk warga Tunjung Benuak dan pengunjung yang ada pada hari ini, yang tenun saya berani menjamin juga aman. Yang harapan saya selaku kepala adat, tren ke depan bagaimana warga masyarakat Dayak ini untuk mengembangkan seperti yang saya pegang ini otomatis melalui kerjasama yang baik.
Kerjasama yang baik itu dalam bahasa adat namanya sempekat. Sempekat semua pekerjaan yang besar kita kerjasama dengan cara gotong-royong. Artinya yang besar jadi kecil, yang kecil selesai. Itu sempekat kerjasama. Kemudian tren ke depan harapan saya selaku kepala adat, warga masyarakat Gunung, masyarakat adat maju terus. Ada juga kalau halangan, tantangan itu pasti ada di mana-mana. Tapi menurut saya itu bukan suatu hambatan yang tidak melangkah. Kalau di sini anggap saja ya itu batu sandungan untuk kita lebih. Karena begini Pak, jujur ini sama bahannya dengan budaya adat Tunjung Bunuak ini masih banyak yang meninggal. Ya, saya selaku kepala adat masih banyak. Ini baru satu. Masih banyak yang lain lagi. Yang lebih juga songkok dari. Informasi selanjutnya, situasi terburuk di Kaltim harus diantisipasi Pemprov Kaltim, terutama soal kebutuhan bahan pokok secara kuantitatif. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi Kaltim sudah terkoreksi sekitar 0,8%. Namun bisa lebih buruk jika dalam 14 hari ke depan wabah virus COVID-19 tidak terkendalikan. Berikut liputannya. Pengamat ekonomi Universitas Mula Warman Aji Sofyan Effendi mengatakan situasi wabah virus corona telah membuat banyak negara di dunia mengkoreksi pertumbuhan ekonominya. Bahkan Cina yang semula dengan pertumbuhan 2 digit sekarang harus pasrah dengan pertumbuhan sekitar 3-4%. Begitu juga dengan Indonesia yang semula memprediksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%. Menurut Aji Sofyan, penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksi pasti terjadi dan pada gilirannya memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Dia memprediksi saat ini pertumbuhan ekonomi Kaltim sudah terkoreksi 0,8% dari semula 4,7%. Jadi memang hampir semua negara sekarang ini kan sudah berada pada satu kondisi perekonomian yang tidak begitu menggembirakan. Bahkan Cina sendiri pun dalam situasi dia over likuiditas, kemudian pertumbuhan ekonominya juga sempat di atas 2 digit. Sekarang ini diperkirakan hanya berada di interval 3%, paling tinggi 5%. Itu Cina yang kita ketahui adalah sebagai raksasa ekonomi. Begitu juga Eropa sekarang dilanda oleh COVID dan mereka sebagian besar akan mengkoreksi pertumbuhan ekonominya. Sampai pada hari ini kita di Kalimantan Timur terkoreksi 0,8%. Pertumbuhan ekonomi itu terkoreksi 0,8% dari average rata-rata kita masih berada di angka 4,7%. Kalau kita berada di 0,8% koreksinya, maka masih ada sekitar 4, sekian persen ya, masih berada di 4%. Tapi ini pun jangka pendek, yang menurut saya dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi apabila persoalan COVID-19 ini tidak selesai di 3 bulan pertama, atau dia pada akhirnya juga sampai kepada 1 semester, maka saya dapat mengatakan itu akan terkoreksi bisa mencapai angka 1,5% dari 4%. Berarti tersisa pertumbuhan ekonomi Kaltim hanya berkisar di antara 3%, 4% lah, antara 3-4%. Pilihan Indonesia tidak melakukan lockdown diapresiasi Aji Sofyan sebagai solusi terbaik dalam perspektif pertumbuhan ekonomi. Jika negara mengambil langkah lockdown, maka risikonya cukup tinggi. Bahkan Indonesia terancam chaos. Di Indonesia dengan 230 juta penduduk, itu panic buying dan kemudian supply daripada barang-barang dan jasa juga akan tersendat ya, karena efek daripada lockdown bisa mengakibatkan chaos. Artinya pemicu daripada COVID ini dengan kita melakukan lockdown itu sama bahayanya. Aji Sofyan Effendi mengingatkan Pemprov Kaltim dan juga Bulog untuk mengevaluasi masalah persediaan kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan bahan pokok jika situasi terburuk terjadi. Situasi terburuk dari wabah virus corona adalah penyebaran yang meluas sehingga pemerintah menempuh opsi lockdown. Nah, yang kita khawatirkan sebenarnya bukan di persoalan pertumbuhan ekonomi ya, karena pertumbuhan ekonomi itu adalah persoalan yang berhubungan dengan jangka panjang. Tetapi yang saya khawatirkan adalah persoalan kekinian, persoalan hari ini, persoalan bagaimana sandang pangan kita terpenuhi,
Dan untuk itulah saya menyarankan bapak-bapak yang berada di Bulog untuk mencoba melakukan sebuah evaluasi kuantiti terhadap persediaan pangan, khususnya kita di Kalimantan Timur. Kalau toh pada akhirnya kita dilakukan lockdown, ya, maka diyakini bahwa semua kebutuhan pangan yang berhubungan dengan logistik Bulog itu dapat terpenuhi dengan baik. Beras, gula, minyak makan, dan lain itu harus dapat terpenuhi dengan baik. Dan begitu juga kita sangat berharap sekali tidak ada panik buying, di mana dalam jangka waktu sampai 14 hari ke depan, kalau misalnya toko-toko masih buka, kemudian mall masih buka, maka tentu panik buying akan. Info terbaru dari Dinas Kesehatan Kaltim Senin 23 Maret 2020, pasien positif terjangkit virus corona di Kaltim bertambah lagi. Dari semula 9 orang kini menjadi 11 orang. 2 orang terakhir yang dinyatakan positif sekarang dirawat di Rumah Sakit Taman Husada Bontang. Simak liputannya. Kabar buruk datang dari Bontang. 2 orang warganya dinyatakan positif terpapar virus corona sehingga saat ini harus masuk ruang isolasi Rumah Sakit Taman Husada. Pertambahan pasien positif itu menambah jumlah korban terpapar di benua Etam menjadi 11 orang. Seperti diketahui sebelumnya ada 9 orang yang positif, yakni di RSAW Syarani Samarinda 1 orang, RSUD Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan 5 orang, RS Pertamina Balikpapan 1 orang, dan RSUD Parikesit Tenggarong 2 orang. Pasien baru yang terdeteksi positif di Bontang diketahui berdasarkan pelacakan tim gugus tugas COVID-19 dari klaster KPU. Disebut dengan istilah klaster KPU karena saat ini ada beberapa orang masuk dalam status pasien dalam pengawasan atau PDP setelah mengetahui pertemuan KPU di Jakarta. Dalam keterangan pers pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, Senin sore 23 Maret 2020 disebutkan, 2 pasien positif di Bontang adalah hasil tracking kontak dengan pasien dalam pengawasan di Samarinda. 2 orang positif di Bontang dari pemeriksaan tim medis, 1 orang mengalami gejala batuk, sakit tenggorokan, dan pilek. Kemudian yang 1 orang lagi tidak menunjukkan ada gejala sakit namun sudah dinyatakan positif COVID-19. Orang dalam pemantauan atau ODP hingga saat ini. Total ODP kemarin itu ada 962. Hari ini ada penambahan sebanyak 103. Jadi total ODP hingga hari ini berjumlah 1065. Selesai pemantauan ada 377 yang masih dalam proses sebanyak 688. Dari 10 kabupaten kota, terbesar atau terbanyak itu masih di Balikpapan yang masih dalam proses. Selanjutnya menyusul Kutai Samarinda, kemudian Kutai Timur dan Kutai Barat. Yang lainnya relatif di bawah 30. Kemudian untuk PDP atau pasien dalam pengawasan, hingga hari ini ada penambahan sebanyak 7 orang. Kutai Barat 1, Pasir bertambah 3, kemudian Bontang 2, dan Samarinda 1. Sehingga total PDP hingga hari ini ada 56, mohon maaf. Dari 56 yang negatif ada 22. Berarti ada penambahan 2 yang negatif dari kemarin, yaitu 1 dari Pasir dan 1 lagi dari Samarinda. Dari 56 ini yang terkonfirmasi positif
itu sampai saat ini ada 11. Berarti ada penambahan 2. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kaltim Headline hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak di channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.